Dewan Keamanan PBB kembali menggelar debat terbuka membahas situasi konflik Israel-Palestina Selasa 23 Januari. Indonesia pun hadir untuk kali ketiga dalam 3 bulan terakhir. Namun saat Duta Besar Israel untuk PBB berpidato, Menlu Retno Marsudi melakukan aksi walkout atau keluar ruang rapat. Usai debat, Retno menjelaskan, Indonesia mendesak PBB soal resolusi PBB tentang Palestina. Sebab sudah puluhan ribu warga Palestina tewas, sementara Israel bebas membunuh tanpa dihukum. Saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DKPBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum. Sekali lagi saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di tepi barat. Saya juga bertanya di depan Dewan Keamanan PBB, apakah lebih dari 25.000 nyawa yang telah melayang, ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak. Sebelumnya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Retno Marsudi menegaskan, Indonesia menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menolak pendirian negara Palestina. Pernyataan Netanyahu dianggap menunjukkan niat Israel yang ingin memusnahkan Palestina seutuhnya. On 18 January, Prime Minister Netanyahu openly declared he would not allow a Palestinian state to exist. Indonesia strongly rejects this statement. This statement is unacceptable. This confirms Israel's ultimate goal to wipe Palestine from the world map. Will this council remain silent in the face of such intention? Indonesia tak pernah letih bersuara lantang untuk kedaulatan Palestina. Sejak perang berkecamuk 7 Oktober 2023, upaya menghentikan konflik Gaza ditempuh melalui KTT Darurat Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia juga mengirimkan bantuan obat-obatan dan memberangkatkan kapal rumah sakit ke Gaza. Solidaritas masyarakat juga tersebar guna memberi dukungan moral bagi rakyat Palestina. Saat ini, upaya menyeret Israel ke jalur hukum juga tengah dilakukan. Di Den Haag, Belanda, tim hukum Afrika Selatan mengatakan kepada Mahkamah Internasional bahwa Israel bertekad melakukan genosida di Gaza dan segera memerintahkan Israel menghentikan operasi militernya. The Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years. On 6 October 2023 and every day since October the 7th, 2023. In the Gaza Strip, at least since 2004, Israel continues to exercise control over the airspace, territorial waters, land crossing, water, electricity, and civilian infrastructure, as well as over key government functions. Perang Israel-Hamas sudah berlangsung 105 hari. Di Khan Yunis, ribuan orang pergi setelah militer Israel memperluas operasi serangan darat ke wilayah Gaza Selatan. Sebagian besar warga pergi menuju Rafah dekat dengan perbatasan Mesir. Sementara di Gaza memasuki bulan keempat, lebih dari 500.000 warga kini bergulat dengan kelaparan paling ekstrim. Jumlah ini 4 kali lebih tinggi dibandingkan gabungan seluruh dunia yang berjumlah 129.000 orang. Sementara data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 25.000 warga Palestina terbunuh dalam konflik ini. 10.000 diantaranya adalah anak-anak. Saudara, Menlu Retno walk out saat perwakilan Israel berpidato di debat Dewan Keamanan PBB. Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem, Muhammad Farhan. Kang Farhan, sehat? Sehat, apa kabar? Baik. Kang, gini, menurut Anda aksi Menlu spontan atau sudah direncanakan untuk walk out dari rapat kemarin? Tentu hal itu sudah direncanakan, karena kalau debat dalam forum PBB itu bukan debat yang spontan ya, semua debatnya sudah dipersiapkan, pernyataannya pun sudah dipersiapkan, serta batas waktu pernyataannya pun sangat singkat. Jadi memang semua itu sudah merupakan sebuah sikap yang tentu saja sudah disampaikan, dan juga kita lihat Ibu Menteri sebelumnya meminta izin dulu kepada pimpinan sidang untuk melakukan walkout.
Nah, menurut Kang Farhan sendiri apa statement yang ingin ditunjukkan dengan walkout? Bahwa Indonesia bersikap tidak hanya sekedar memberikan sebuah pernyataan, ya, pernyataan bahwa satu, Dewan Keamanan PBB dan PBB pada umumnya harus melakukan reformasi keadilan di dalam PBB itu sendiri, karena banyak sekali resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang tidak pernah dijalankan dalam kasus Israel dan Palestina. Yang kedua juga tentu saja reformasi mengenai sistem veto yang ada di Dewan Keamanan PBB yang sering sekali justru menghambat upaya untuk mengembalikan hak-hak warga negara Palestina dan juga wilayah teritorial Palestina. Nah, sikap ini merupakan sikap yang pertama walkout kita di sidang Dewan Keamanan PBB. Tentu ini sikap yang sangat keras setelah sebelumnya kita menyatakan mendukung Afrika Selatan juga untuk melakukan atau melaporkan persidangan kejahatan melawan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel untuk melakukan genosida di Palestina. Kang Farhan, apakah aksi walkout Menlu ini memberi pengaruh terhadap situasi di PBB? Seharusnya iya, karena Indonesia ini adalah negara dengan populasi Islam terbesar sedunia. Jadi seharusnya ini pun menggerakkan negara-negara Islam yang lainnya untuk bisa bergerak. Di dalam level pemerintahan tentunya ada organisasi kerjasama Islam. Sedangkan di level parlemen yang merupakan salah satu elemen untuk diplomasi people to people, itu ada yang namanya PUIC, Parliamentary Union for Islamic Cooperation Country. Jadi hal ini menunjukkan bahwa baik dari sisi pemerintahan maupun sisi diplomasi people to people, negara-negara Islam ini sudah saatnya bertindak lebih keras dan juga lebih firm. Tentu saja dalam kerangka damai. Ini menunjukkan bahwa diplomasi internasional Indonesia bukanlah diplomasi yang peluru dilawan peluru. Kita tidak mungkin kemudian melakukan deployment tentara kita untuk melakukan penyerangan terhadap titik-titik strategis di Israel, karena hal itu hanya akan memicu rangkaian kekerasan di Timur Tengah tersebut. Itu sebabnya bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina bukanlah bentuk dukungan misalnya mengirimkan pasukan dan kemudian membiayai sebuah milisi melawan tentara Israel di sana, enggak. Yang kita lakukan adalah mengirim KRI untuk mengirim bantuan. Jadi semuanya dalam kerangka kemanusiaan. Kita justru tidak mau dukungan kita ini malah mengekskalasi kekerasan di Timur Tengah. Kang Farhan, diplomasi di forum dunia kan terus dilakukan, tapi konflik itu jauh dari kata usai. Apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk ikut berperan di sini? Jangan pernah berhenti dan harus selalu memanfaatkan semua forum-forum internasional untuk menyuarakan hal ini. Ingat, perjuangan kita pun dalam meraih kemerdekaan di tahun 1945 secara fisik itu pada akhirnya berhenti ketika forum-forum internasional akhirnya memaksa negara-negara yang berkonflik di Indonesia saat itu, yaitu Inggris dan juga Belanda, untuk berhenti berperang dan duduk di meja perundingan. Nah, hal ini pun harus dilakukan oleh Israel. Demikian juga dengan kelompok-kelompok milisi yang ada di Palestina untuk menghentikan berbagai macam bentuk kekerasan, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa cara-cara diplomasi, cara-cara kemanusiaan, dan cara-cara yang damai adalah cara-cara terbaik untuk menghentikan berbagai macam konflik ini. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kekerasan dengan melakukan retaliasi terhadap misalnya kepentingan Israel justru akan memicu kekerasan yang lebih dahsyat lagi. Kita tahu bahkan di Beirut misalnya, ya, di Lebanon, di Beirut itu ada bukan upaya lagi, tapi memang pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Palestina yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Israel. Demikian juga sebaliknya. Nah, kita tidak mau ini berkelanjutan dan terus-menerus menjadi chain reaction gitu loh, yang justru akan membuat wilayah Timur Tengah ini menjadi tidak stabil. Padahal kita tahu wilayah Timur Tengah ini adalah salah satu wilayah yang paling strategis untuk perekonomian dunia. Terima kasih Kang Farhan sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Muhammad Farhan, terima kasih. Sehat selalu. Saudara, sejarah di Sapa Indonesia Malam di media sosial.